Nah, masuk kepada materi. Yang pertama adalah karbohidrat. Karbohidrat tersusun atas unsur karbon C, hidrogen H, dan oksigen O. Karbohidrat dibagi menjadi 3 golongan, yaitu yang pertama ada monosakarida, yang di dalamnya terdapat fruktosa, glukosa, dan galaktosa. Yang kedua ada disakarida, terdapat pada maltosa, sukrosa, dan laktosa. Yang ketiga ada polisakarida, ada tepung amilum, selulosa, dan glikogen. Nah, yang berikutnya fungsi karbohidrat. Sumber kalori, 1 gram sama dengan 4,1 kalori. Yang pertama fungsinya yaitu membentuk senyawa-senyawa organik seperti lemak dan protein. Yang kedua, menjaga keseimbangan asam basa dalam tubuh. Berikutnya ada sumber karbohidrat. Sumber karbohidrat terdapat beras, gandum, jagung, kentang, umbi-umbian, dan juga gula. Selanjutnya ada metabolisme karbohidrat. Di dalam sistem pencernaan, karbohidrat mengalami degradasi dengan bantuan enzim. Seperti contohnya, yang pertama ada enzim amilase yang menguraikan molekul amilum atau pati menjadi maltosa. Yang kedua, enzim maltase menguraikan molekul maltosa menjadi glukosa. Yang ketiga ada enzim sukrase, mengubah sukrosa menjadi glukosa dan juga fruktosa. Yang keempat ada enzim laktase yang menguraikan laktosa menjadi glukosa dan galaktosa. Yang kelima ada enzim selulose yang menguraikan selulosa menjadi selobiosa. Yang keenam ada enzim pektinase menguraikan pektin menjadi asam pektin. Yang ketujuh, enzim dektarase menguraikan amilum menjadi dektrin. Berikutnya, proses metabolisme karbohidrat, yaitu molekul karbohidrat degradasi menjadi molekul glukosa diabsorpsi, masuk ke dalam jonjot-jonjot usus, masuk pembuluh darah lewat vena porta, dialirkan, lalu ke hati, diubah menjadi glikogen. Bila jumlah glukosa yang dikonsumsi melebihi keperluan tubuh, sebagian glukosa ditimbun di hati dan di otot sebagai glikogen. Hal ini disebabkan kapasitas pembentukan glikogen terbatas dan pola penimbunan glikogen telah mencapai batasnya. Kelebihan glukosa akan diubah menjadi lemak dan ditimbun di dalam jaringan dan lemak. Yang kedua, lemak. Lemak tersusun atas unsur karbon, hidrogen, dan oksigen. Terdiri atas asam lemak dan gliserin atau gliserol. Macam lemak, ada lemak sederhana, misalnya lemak dan minyak. Ada lemak campuran, yaitu campuran antara senyawa lemak dan zat-zat lain, misalnya fosfolipid dan protein. Berdasarkan tingkat kejenuhannya, asam lemak dapat dibagi menjadi 2 golongan, yaitu asam lemak jenuh dan asam lemak tak jenuh. Asam lemak jenuh itu contohnya terdapat pada makanan yang berasal dari hewan. Sedangkan asam lemak tak jenuh, kolesterol dalam tubuh digunakan oleh hati sebagai bahan utama untuk mensintesis asam empedu dan garam empedu lainnya. Kadar kolesterol dalam darah yang melebihi normal dapat menyebabkan penyempitan atau penyumbatan pembuluh darah sehingga mempertinggi resiko penyakit jantung koroner. Selanjutnya ada fungsi lemak. Yang pertama sebagai sumber minyak, misalnya ada kacang tanah dan juga zaitun. Yang kedua, bahan penting untuk membran sel.
Yang ketiga, bahan baku pembuatan garam-garam empedu. Dan yang keempat, ada bahan baku pembuatan hormon seperti hormon estrogen, progesteron, dan testosteron. Yang kelima, sebagai pelindung tubuh. Dan yang keenam, pelarut vitamin A, D, E, dan K. Dan yang terakhir, sebagai sumber energi. Berikutnya ada sumber lemak yang dibagi menjadi dua, yaitu ada hewani yang terdiri dari keju, daging, mentega, susu, ikan basah, minyak ikan, dan telur. Yang kedua ada sumber lemak nabati, misalnya kelapa, kacang-kacangan, kemiri, dan buah alpukat. Metabolisme lemak. Sintesa lemak disebut lipogenesis. Terjadi di sitoplasma dibantu enzim lipase. Secara umum, sintesa lemak itu dibagi dalam 3 bagian, yaitu pembentukan gliserol dari senyawa antara glikolisis, yaitu dihidroksi aseton fosfat yang diubah menjadi senyawa fosfogliserdehida. Yang kedua, pembentukan asam lemak dari penambahan berulang senyawa berkarbon 2, yaitu malonyl CoA dari asetil CoA dalam siklus Krebs.